Baik, kita akan langsung mulai karena Abu Ali tidak bisa mendampingi pada pagi hari ini. Kita akan langsung memulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam mempelajari kitab Arab Gundul, cara memahami dan membaca kitab Arab Gundul, yang mana kita ambil faedahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab dari penuntut ilmu. Ada 3 adab, kita merujaah kembali. Pertama, adab yang pertama adalah ikhlas, meniatkan menuntut ilmu itu niat ikhlas karena Allah Ta'ala untuk mendapatkan surga Allah dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua adalah kita menghilangkan kebodohan kita dan kebodohan orang lain, itu dengan meniatkan ketika dalam menuntut ilmu tersebut, meniatkan untuk menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan dari diri kita dan juga dari orang lain dengan cara mengajarkannya. Kemudian adab yang ketiga, yaitu hendaknya penuntut ilmu tersebut meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut untuk membela syariat Allah. Karena kata Syekh, syariat ini tidaklah dapat dibela kecuali orang yang mengembannya. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan kembali perkara yang keempat, yaitu rahabatus sadri fi masailil khilaf. Ya. Al-amru ar-rabi'u. Ya, perkara yang keempat. Ya. Jadi kalau ada yang itu menggunakan wazan fa'il, ya. Wahid, sani atau awal, ya. Awal, sani, kemudian salis, rabi', khamis, sadis, sabi', samin, tasi', asyir, seperti itu. Jadi ini artinya perkara yang keempat. Adab atau sifat yang mesti dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu rohabatu sadri, lapang dada. Ini artinya lapang. Ya, lapang dada. Ya. Lapang dada fi masailil khilafi. Masaili al-khilafi. Nah, fi masail. Masail ini sebenarnya wazannya wazan mafa'il atau fa'ail, ya. Fa'ail. Dan dia adalah mamnu' min as-sarf sebenarnya. Mamnu' min as-sarf atau isim ghairu munsharif.
Karena lupa isi baterai. Habis baterainya. Ini adalah jamak dari masalah. Ya. Jamak dari masalah. Yang mana masa ini sebenarnya mamnu sorof, tetapi karena dia sebagai mudhof, maka tanda jarnya adalah dengan kasroh. Kembali ke semula ya. Jadi kalau dia sebagai mudhof, kemudian ada alif lam, maka dia aturannya yaitu tanda dijar dengan tanda kasroh. Kalau tidak mudhof, harusnya fi masa ila. Fi masa ilil khilaf. Majrur wa huwa mudhaf. Kemudian khilaf ini mudhaf ilaih. Asalnya dari fi'il khalafa yukhalifu. Khalafa yukhalifu. Wazan fa'ala yufa'ilu fi'alan. Khalafa yukhalifu khilafan. Artinya perselisihan. Jadi perkara yang keempat atau sifat yang keempat yang mesti dimiliki oleh penuntut ilmu adalah lapang dada di dalam masalah-masalah khilaf. Tentunya nanti akan diperinci khilaf yang seperti apa, karena tidak semua khilaf kita boleh berlapang dada. Ada masalah khilaf yang pokok yang mesti kita bersatu dalamnya, kita tidak boleh lapang dada, seperti dalam masalah akidah. Contoh yang paling jelas ketika ada khilaf antara Allah itu satu atau tiga, atau dua atau tiga, maka itu kita tidak boleh berlapang dada dari khilaf tersebut. Karena jelas dalil Allah itu satu. Seperti itu. Dan masalah-masalah lainnya yang umumnya adalah masalah akidah. Itu tidak boleh kita berlapang dada dalam hal tersebut. Nah, yang dimaksud di sini kita lapang dada ini dalam masalah-masalah khilaf yang berkaitan dengan amaliyah atau yang berkaitan dengan usul dengan fikih. Karena di fikih itu bahkan para sahabat pun banyak terdapat perselisihan. Nanti akan dibahas di bawah ini dan dijelaskan oleh Syekh mengenai contoh khilaf yang kita boleh berlapang dada padanya. Kemudian ini al-amru ini karena jadi awal adalah mubtada ya. Kemudian ar-rabi ini bukan khobarnya tetapi dia adalah na'at. Na'at dari al-amru ya. Kemudian ini mubtada ya. Ini mubtada, khobarnya adalah rohabatu ya. Rohabatu ini adalah khobarnya. Perkara yang keempat adalah apa? Rohabatus sadri. Ini adalah khobarnya, wa huwa mudhaf, kemudian ini adalah mudhaf ilaih. Ya, kemudian fi masailil khilaf ini jar majrur muta'alliq kepada rohabah. Ya. Kemudian an yakuna, an sini huruf masdar sehingga ini dibaca yakuna. Yakuna mansub bi an, ya, mansub dengan an. Karena ada an sebelumnya huruf penasab. Kemudian sodruhu, an yakuna sodruhu ruhban. Ini adalah isim, ya. Isim yakunu. Sehingga dibaca dhammah, ya. Baca dhammah. Kemudian khobarnya adalah ruhban. Ruhban ini sama dengan rohabah, itu masdar dari rohuba yarhu. Artinya berlapang. Lapang artinya.
hendaknya yaitu hati dadanya, ini sodru ini dadanya lapang. Ruhban ini adalah masdar dari rohbah, sama dengan rohabah. Rohabatan wa ruhban itu masdar, keduanya masdar dari rohbah ya rubu. Ini dibaca ruhban karena dia sebagai khobar yakun. Khobar. Khobar yakun. Kemudian fi mawatinil khilaf. Ya. Mawatin ini majrur karena ada fi. Ya. Kemudian wahwa mudhaf. Sebenarnya dia wazannya sama seperti masail. Ya. Dia harusnya ghairu munsharif, tetapi karena dia sebagai mudhaf, maka tanda jarnya adalah dengan kasrah. Fi mawatinil khilaf, jar majrur muta'alliq kepada ruhban. Ya, ruhban fi mawatinil khilaf. Mawatin ini jamak dari mautinun. Artinya tempat atau ruang. Mawatin ruang-ruang khilaf. Hendaknya hatinya lapang terhadap ruang-ruang khilaf yang gimana? Yang masdaru al-ijtihad. Ya. Al-lazi ini adalah na'at dari khilaf. Na'at dari khilaf, jadi isi mausul. Ya. Karena dia isi mausul berarti mabniun ala sukun, ya, ala sukun fi mahalli al-jar, fil mahalli jar. Karena dia sebagai na'at dari khilaf. Ya. Khilaf ini kan jar i'rabnya, sehingga allazi ini fi mahalli jar. Mengikuti man'utnya. Fi mahalli jar. Sebagai na'at, ya, dari al-khilaf. Kemudian masdaruhu al-ijtihad. Ya. Artinya yang sumbernya adalah ijtihad. Yang asalnya ada masdaruhu sumbernya itu ijtihad. Khilaf-khilaf yang sumbernya itu dari ijtihad. Jadi ada masalah-masalah yang bisa diijtihadkan. Nah, kemudian masdaru al-ijtihad ini adalah jumlah ismiyah, yang mana masdaruhu ini adalah mubtada. Ya. Kemudian al-ijtihad ini khobarnya. Masdaruhu al-ijtihad. Ijtihadu. Kemudian jumlah dari jumlah ismiyah ini, keseluruhan ini, la mahalla laha minal i'rab, karena dia sebagai silah mausul dari al-lazi. Ya, jumlah masdaru al-ijtihad itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, kemudian li'annal masail, ya. Li'anna ini adalah saudaranya dari inna, ya, sehingga ini harus dibaca mansub. Masailah sebagai isim li'anna. Isim li'annanya ini saja, ya, secara nahwu ini saja isim, ya, isim li'anna. Kemudian wahwa mudhaf, ya, ini mudhaf ilaih. Karena masalah-masalah khilaf, kemudian bainal ulama, baina ini adalah dzaraf makan, ya, dzaraf makan, kemudian ini wahwa mudhaf, ya, kemudian ini mudhaf ilaih, bainal ulama. Dzaraf makannya ini wahwa mudhaf. Kemudian ulama ini jamak dari alim, ya. Alimun jamaknya ulama. Karena masalah-masalah khilaf. Nah, ini belum ada khobar dari li'anna. Belum ada khobarnya. Baru ada isim, kemudian ini dzaraf. Ini belum lengkap mananya. Jangan dikatakan bainal ulama ini sebagai khobar. Karena kalau dia sebagai khobar li'anna, harusnya sudah selesai, ya, sampai sini. Tapi belum selesai.
ya, belum ada yang menerangkan masalah khilaf itu apa. Masalah khilaf bainal ulama itu seperti apa ya. Nah, khobarnya adalah ini. Antakuna mimma la majala lijtihad. Ya. Imma di sini adalah huruf tafsil, harfu tafsil. Harfu tafsil. La mahalla laha min al-i'rab. Nah, adapun kata setelah imma ini, dia tergantung kedudukannya dalam kalimatnya. Jadi anggap aja imma ini tidak ada. Nah, antakuna mimma la majala ini adalah khobar dari li'anna. Khobar li'anna. Khobar li'anna. Antakuna mimma la majala lijtihad. Ya, ini harfu tafsir ini artinya baik ya. Baik itu gitu. Baik itu titik. Itu arti imma. Nanti beda dengan amma. Kalau amma itu adapun. Nah, kalau ini harfu tafsir. Baik itu yang berkaitan dengan baik itu berupa apa-apa yang tidak boleh ada ruang pada ijtihad. Pertama, ya, baik itu, jadi imanya harus ada imanya lagi. Ya. Imma wa imma. Imma ini yang pertama, ini imma ini yang kedua. Imma yang pertama itu yaitu apa-apa yang tidak boleh ijtihad padanya. Artinya perkara tersebut sudah jelas. Wa yakunul amru fiha wadihan. Jadi perkara yang sudah jelas tidak boleh lagi tidak boleh lagi ada ruang untuk ijtihad. Seperti dalam masalah akidah yang sudah jelas dalilnya, seperti Rasulullah itu adalah nabi terakhir, ya itu sudah jelas. Maka tidak boleh lagi ada ruang ijtihad. Artinya membahas kemungkinan nabi itu bukan nabi terakhir. Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Kemudian diijtihadkan, ya. Nah, itu tidak boleh. Itu karena itu adalah perkara yang sudah jelas, yang sudah disepakati. Dalilnya sudah jelas dan merupakan pokok dalam ajaran Islam. Ya, itu maksudnya la majala lijtihadi fi. Tidak boleh ada ruang, la majala, tidak ada ruang bagi ijtihad padanya. Wa yakunul amru, dan perkara tersebut wadihan, jelas. Ya, seperti tadi dicontohkan. Fahadhihi, ya, maka ini la yu'zaru ahadun. Tidak diberi uzur seorang pun untuk menyelisihinya. Untuk menyelisihinya. Ya, itu imma yang pertama, yaitu apa-apa yang tidak boleh diijtihadkan dan karena perkara tersebut sudah jelas. Yaitu maka ini tidak diberi uzur seorang pun untuk menyelisihinya. Kemudian wa imma, wa di sini huruf athof, ya, menyambungkan antara imma dan kalimat imma antakuna ini dan imma antakuna di bawahnya. Ya, imma ini sama harfu tafsil. Ya. Imma antakuna mimma lijtihadi fi. Nah, sini kita lihat antakuna ini sama-sama antakuna. Oh, ini mimma la majala, di sini mimma lijtihadi fiha. Nah, mimma lijtihadi fiha majalun. Jadi boleh ada ruang untuk ijtihad padanya.
Ya. Fahadhihi yu'zaru fiha man khalafaha. Maka perkara ini, ya, fahadhihi ini diberikan uzur bagi orang yang menyelisihinya. Ya. Tentunya jika terdapat dalil, ya, tidak asal juga kita membuat pendapat baru, ya. Ya tentunya berdasarkan dalil. Tapi diberi uzur bagi orang yang menyelisihinya, artinya ketika ada yang menyelisihinya, kita tidak menganggap dia kafir misalkan atau ahli bid'ah misalkan. Tidak bisa seperti itu, karena itu adalah perkara yang boleh diselisihi, perkara yang masih boleh diperselisihkan. Kemudian wala yakunu qauluka hujjatan, dan tidaklah perkataanmu menjadi hujjah bagi orang yang menyelisihimu. Tidak menjadi hujjah. Karena li'annana, karena kita, kalau kami, ya, kalau kami menerima hal tersebut, maka kami juga akan mengatakan sebaliknya, bahwa perkataannya menjadi hujah bagimu. Kebalik, ya, ini perkataanmu menjadi hujah bagi orang yang menyelisihi. Sekarang orang yang menyelisih itu perkataannya menjadi hujah bagimu. Ya. Karena kedua orang yang menyelisihimu itu juga memiliki dalil. Ya. Nanti akan dibahas di sini di bawah ini, bahkan para sahabat pun juga berselisih, ya, dalam perkara amaliyah. Ya, ada perkara-perkara yang boleh diperselisihkan karena memang, ya, bisa kemungkinan ini dan bisa kemungkinan itu, ya, bisa kemungkinan A, bisa kemungkinan B. Ya. Bahkan di zaman Nabi pun ketika ingin menyerang Bani Quraizoh, ya, Rasulullah mengatakan la yusolliyanna ahadukum illa fi baini Quraizoh. Atau kama qala, tidaklah boleh seorang di antaramu sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Dan itu dikatakan Nabi ketika antara sholat zuhur dan sholat asar. Tidaklah boleh di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Maka ada sahabat yang mengambil perkataan ini secara zohirnya, bahwa sholat asar itu harus di Bani Quraizoh. Walaupun sampai lewat maghrib pun belum sampai di Bani Quraizoh, itu tidak sholat. Ya. Dan hanya sholat asar ketika di Bani Quraizoh. Tetapi sahabat lain berpendapat bahwa Nabi itu ingin agar para sahabat ini yang pergi itu agar cepat-cepat, sehingga ketika asar itu sudah sampai Bani Quraizoh. Maka walaupun belum sampai ke Bani Quraizoh tersebut, para sahabat yang lain ini sudah sholat asar. Nah, tetapi keduanya sampai berita kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan keduanya karena keduanya benar. Nah, ini contoh dari khilaf dari para sahabat, dan masih banyak lagi khilaf-khilaf lainnya yang mana mereka saling menghargai, ya, tidak menyalahkan, apalagi mengkafirkan, ya, apalagi membid'ahkannya. Karena dua kemungkinan itu bisa benar. Ya, kemudian wa ana uridu bihaza, ya, kita sambungkan. Wa ana uridu, dan saya menginginkan terhadap hal ini, maksudnya perkataan yang di atas tersebut, ma lirra'i fihi majalun. Ma lirra'i fihi majalun. Yaitu apa-apa yang bagi
ro'yu itu ada ruang. Ya, yang bisa yang ada ruang untuk ro'yu, untuk berpendapat. Ya. Yang maksud dari syekh di sini yang tentang lapang dada di dalam masalah-masalah khilaf ini, maksudnya syekh ini adalah apa-apa yang ada ruang untuk berpendapat. Ya. Seperti masalah-masalah amaliyah, masalah-masalah fikih, muamalah dan semisalnya. Jadi tidak termasuk perkara akidah yang sudah jelas dalilnya. Ya. Kemudian wa yas'ul insanu fihi al-khilafah. Wa yas'ul insanu fihi khilafah. Dan yang boleh bagi manusia untuk berlapang ya, terhadap khilaf. Wa di sini adalah waw atof ya. Dia menghubungkan antara kalimat lirro'i fi majal ya dengan yas yang insan fihil khilaf. Ya. Kemudian wa di sini waw ibtidaiyah ya. Ini atof. Ini ibtidaiyah. Huruf permulaan. Kemudian ana di sini adalah mubtada. Ya. Mubtada yang mana khobarnya adalah uridu, kalimat uridu bihaza dan seterusnya. Ya. Ma di sini adalah ma mausul, dia adalah maf'ul bih dari uridu. Ya. Fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Maf'ul bih dari uridu. Ya. Kemudian dia ma mausul, ini adalah sila mausulnya. Ma li ra'i majal. Kemudian fihi di sini hi-nya kembali ke ma. Ya. Lirro'i ini adalah khobar, ya. Ini khobar muqaddam. Ya, kemudian ini mubtada muakhir. Kemudian wa yasi'u karena dia huruf ataf, dia berarti asalnya wa ma yasi'ul insanu fihil khilaf. Jadi di sini ada ma ya yang dihapus dan mafhum ya. Karena dia ataf dari lirra'i fihi majal ini. Jadi asalnya adalah wa ma yasi'ul insanu fihil khilaf. Dan apa-apa yang manusia boleh berlapang terhadap khilaf padanya. Ya, fi ini, hi-nya ini adalah kembali ke ma ini. Ma yang dihapusin atau ma yang di sini juga bisa ya. Ma mausul ini. Al-insanu fa'il, kemudian ini maf'ul bih. Ya. Kemudian amma, nah di sini beda dengan imma tadi ya. Imma hampir bersama, dia huruf tafsil tapi juga huruf syarat ya. Harfu tafsil wa syartin ya. Harfu tafsil wa syartin. Dia juga huruf syarat. Sehingga dia ada jawab syaratnya ya. Jawab syaratnya adalah ya, kita lihat amma man khalafa tariqas salafi kama sa'ilul aqili fahazihi. Nah, fa di sini adalah huruf jawabnya. Nah, wa amma man ya, man di sini adalah isim syarat. Isim mausul. Ya. Isim mausul yang mana ini adalah
Silah mausulnya berupa jumlah fi'liyah. Man khalafa, jumlah fi'liyah. Khalafa ini adalah fi'il madhi, ya. Yang mana fa'ilnya adalah huwa, kembali ke man. Man khalafa, man ini adalah fa'il dari khalafa. Bukan, maaf, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiru huwa ya'udu ila man, seperti itu. Jadi fa'ilnya adalah huwa, dhamir mustatir huwa. Kemudian tariqah, ya, ini adalah maf'ul bih. Adapun, artinya ini adalah adapun. Adapun orang yang menyelisihi jalan salaf, jalan as-salaf ini mudhaf ilaih. As-salaf di sini adalah orang-orang yang terdahulu, ya. Tentunya yang dimaksud as-salaf di sini orang-orang yang soleh, ya, salafus soleh. Jalan salafus soleh yang mana generasi terbaik dari umat ini adalah setelah Nabi adalah sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, orang yang menyelisih jalan salafus soleh tersebut dalam masalah akidah, kamasa ilil akidati, fahadhi la yuqbalu min ahadin mukhalafatu makana alaihi salafus soleh. Ini tidak dapat diterima dari seorang pun untuk menyelisihi apa yang menjadi jalan dari salafus soleh tersebut. Ya. Apa yang dipahami oleh para salafus soleh, ya, dalam masalah akidah tidak boleh kita perselisihkan, karena mereka lah orang yang lebih paham terhadap agama Islam ini, generasi terbaik. Ya. Apalagi masalah akidah, ya, masalah akidah, masalah yang gaib juga termasuk masalah akidah. Kita tidak boleh menyelisihinya, ya. Kita harus mengikuti jalan dan pemahaman dari salafus soleh tersebut. Ya. Baik, kamasa ilil aqidah. Ka di sini adalah harful jar, ya. Kemudian ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kemudian fa ini adalah harful jar. Maka, ini artinya maka. Hazihi la yuqbalu, ini adalah jawab syarat dari amma. Nah, karena amma di sini adalah huruf tafsil dan syarat. Harfu tafsil wa syartin. Fahazihi, hazihi di sini ini adalah jumlah, ya. Fahazihi la yuqbalu di sini, maka karena dia jumlah terdiri dari mubtada, hazihinya mubtada, kemudian ini khobarnya, khobar. La yuqbalu, ya. Yuqbalu, yang mana yuqbalu ini adalah fi'il majhul. Fi'il majhul berarti membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah mukhalafatu. Ini naibul fa'il. Naibul fa'il dari yuqbal. Min ahadin ini adalah muta'alliq kepada la yuqbal. Ya, kemudian mukhalafatu ini juga mudhaf, ya. Wa huwa mudhaf. Kemudian ma di sini adalah mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Ya, sehingga dibaca mukhalafatu, bukan mukhalafatun. Mukhalafatu ma. Ya, dia mudhaf ilaih, tidak ditanwin. Mudhaf dia tidak ditanwin. Nah, ma di sini adalah fi mahalli jarrin bil idhofah atau mudhaf ilaih. Ya. Dia asalnya adalah mudhaf ilaih. Kemudian dia isi mausul, makana kana alaihi salafus saleh.
Ya, as-salafu as-salihu. Yang mana as-salafu ini adalah isim kana. Ya. Alaihinya adalah khobarnya. Atau bisa dibalik, makana as-salafus salihu alaihi. Bisa juga. Ya. Jadi di sini dia khobar muqaddam. Ya, di sini isim kana muakhir. Ya, as-salaf. Kemudian as-salih di sini adalah bukan khobar ya, tetapi na'at dari as-salaf. As-salaf orang-orang terdahulu, as-salih yang soleh. Dia adalah na'at. Na'at dari as-salaf. Ya, kita ulang lagi. Dan saya menginginkan hal ini, perkara ini, yaitu perkara lapang dada ini, lapang dada di dalam masalah khilaf, adalah apa-apa yang terdapat ruang untuk berpendapat. Ya, apa-apa yang ada ruang untuk berpendapat. Dan boleh bagi manusia atau orang untuk berlapang dada dari khilaf tersebut. Adapun orang yang menyelisihi jalan salafus saleh seperti masalah akidah, maka ini tidak dapat diterima dari seorang pun untuk menyelisihi apa yang menjadi pijakan dari salafus saleh tersebut. Apa yang menjadi sandaran untuk pijakan salafus saleh tersebut. Ya. Kemudian lakin fil masailil ukhra, akan tetapi fil masailil ukhra, dalam masalah-masalah lainnya. Ya, ukhra di sini muannas dari akhir. Muannas dari akhir karena masail ini adalah muannas. Ya, jamak taksir ya Ustaz. Ya, jamak taksir. Jamak taksir itu muannas. Ya. Jamak taksir itu muannas. Sehingga dia harus menggunakan ukhra bukan akhir. Ya. Dia adalah na'at dari masail. Fil masailil ukhra, dalam masalah-masalah lainnya. Ini ada alif lamnya ya. Fil masailil ukhra allati lirra'i fiha majal, yang ada ruang untuk berpendapat padanya, maka ya, la yang bagi, tidak semestinya, yang bagi itu seharusnya atau semestinya, ini adalah tidak semestinya, an yuttakhadha min hadzal khilaf mat'anun, menjadikan khilaf ini sebagai celaan untuk orang lain. Mat'an ini celaan atau aib atau ta'anun itu istilahnya celaan lah gitu ya. Tidak boleh menjadikan perselisihan ini sebagai celaan bagi untuk orang lain fil akhirin. Au yuttakhoza. Ini yuttakhoza dibaca yuttakhoza karena dia atof dengan ini. Yuttakhoza juga. Minha sababun, atau menjadikannya sebab untuk perselisihan, untuk permusuhan dan kebencian. Nah, jadi bagi perkara-perkara yang ada ruang untuk berpendapat, ya, untuk ijtihad, maka tidak boleh kita menjadikan khilaf tersebut sebagai celaan kepada orang lain atau menjadikannya sebab untuk permusuhan dan kebencian. Ya. Nanti di sini diberikan contoh ya, tapi Anda beritahukan dulu contoh nanti diberikan oleh Syekh Utsaimin adalah dalam masalah sholat ya, fikih ya, ketika bangkit dari ruku ya, ada yang berpendapat bahwa tangannya di atas dada.
ya, sedekap, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat tidak, ya, tangannya dilepaskan, ya, tidak bersedekap. Nah, jangan sampai penuntut ilmu tersebut menjadikan perselisihan ini, ya, sebagai celaan. Dicelanya orang yang berpendapat bahwa orang yang bersedekap setelah ruku itu sebagai ahli bid'ah misalkan. Kemudian kita cela bahwa pendapatnya lemah, kemudian dia tidak berilmu misalkan, tidak mengikuti contoh Nabi, padahal pendapat lain juga mengikuti contoh Nabi, karena mereka pendapat lain tersebut juga terdapat dalil, ya, dan dua-duanya kemungkinan benar dan kemungkinan salah, ya. Nah, masalah fikih ini tidak boleh kita menjadikannya sebagai celaan. Jangan sampai itu sebagai standar bahwa dia itu ahlus sunnah. Oh, ketika sholatnya misalkan menggerakkan jari telunjuk, ya, ketika tasyahud, ketika dia tidak menggerakkan, oh ini bukan ahlus sunnah. Ya, dia orang awam, itu tidak boleh, ya. Mengatakan orang awam itu tidak boleh, karena kita juga awam. Kalau mengatakan orang lain itu awam, berarti kita sombong, ya, karena merasa diri kita itu lebih pintar, merasa kita itu ulama, penuntut ilmu. Padahal, ya, kalau kita, ya, belajar, kalau kita semakin banyak ilmu, pasti kita akan merasa bahwa kita ini sangat sedikit ilmu kita. Jadi tidak boleh orang yang mengatakan orang ini orang awam, ini orang ngaji, orang semisalnya, ya, itu menunjukkan dia tidak berilmu, ya. Karena orang yang berilmu itu memiliki adab, ya. Dia akan merasa rendah hati dan merasa ilmu dia kurang, ya. Walaupun dia selalu belajar, tapi dia merasa kurang terus ilmu, ya. Kalau dia merasa dirinya lebih berilmu, berarti itu tanda-tanda kesombongan, ya. Itu ciri dari iblis, ya. Iblis itu cirinya adalah sombong. Perbuatan yang maksiat pertama kali dilakukan makhluk adalah iblis, yaitu dia sombong. Nah, ketika dia sombong berarti dia ada pengaruh dari iblis atau pengaruh dari sifat setan, ya. Jadi kita harus tahu membedakan mana perselisihan yang boleh dan mana perselisihan yang tidak boleh. Jangan juga sampai, ya, mengatakan pendapat yang sudah jelas benar dan tidak boleh diperselisihkan. Seperti misalkan Allah itu di atas arsy, Allah itu di atas. Kemudian ada yang berpendapat Allah itu di mana-mana. Itu jelas perbedaan yang tidak boleh kita berlapang dada dari situ, karena dalilnya sudah jelas, Allah itu di atas langit. Sudah jelas dari Al-Qur'an, dari hadis, bagaimanapun dari pendapat ulama salaf pun itu sudah sangat jelas. Nah, itu tidak boleh kita ini pendapat ini kita berlapang dada, tidak boleh kita terima, tidak boleh kita membantahnya misalkan. Nah, tidak boleh juga seperti itu, karena itu pendapat yang sudah jelas dalilnya, dan secara apapun, secara dalil, secara naluri, secara fitrah, ya, bahwa Allah itu di atas arsy, ya. Nah, seperti itu kita tidak boleh berlapang dada atau bertoleransi dengan pendapat yang sudah jelas tersebut. Atau contoh lainnya, misalkan tadi bahwa Nabi Muhammad itu perkataannya bukan wahyu misalkan, ya jelas itu kita sudah sepakat apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, itu sudah jelas, ya. Nah, maka kalau kita mengatakan kita bertoleransi kepada orang yang berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk, itu salah, ya. Itu yang diluruskan oleh Syekh Utsaimin di sini. Jadi kita berlapang dada itu tahu posisinya dalam masalah apa, ya, yaitu dalam masalah-masalah amaliyah, masalah fikih, maka kita harus berlapang dada, ya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai i'rabnya atau maknanya?
Ustadz, al-akhorin itu jamak dari akhor ya Ustadz? Akhorin, ya, jamak Iya. dari akhor. Akhor. Terus kalau yang ukhro jamaknya gimana Ustadz? Sebentar. Mu'annas ya itu ya Ustadz tadi ya? Ukhro, iya Ukhroyat. ukhrojat. Ukhroyat, iya. Kalau nggak salah ukhroyat. Ya. Anak lupa juga. Ukhro, jamak dari ukhro ya. Coba ya dulu. Ukhroyat bisa juga ya. Tapi dipastikan dulu. Ukhro. Ukhor. Ukhro itu jamaknya ukhroyat bisa juga. Kemudian ukhor juga bisa. Ukhor. 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 Ukhorun. Syukran Ustadz. Masalah ada Ukhor. ayat Al-Qur'annya. Ukhor. Oh ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Oh itu jamak berarti ya, jamak mu'annasnya. Iya. Fi ayyamin ukhor. Kalau yang Wa akhor tadi ukhorun. selalu jamak mudzakkar salim bentuknya ya Ustadz. Akhor. Iya yang mudzakkar nih. Selalu Ya, berbentuk jamak akhor. mudzakkar Iya. salim ya, bukan ini ya. Iya. Jamak taksir. Nah Ustadz, syukran Ustadz. Ya, Jazakallah min khairan. ayyamin ukhor. Wa ukhor mutasyabihat. Wa ukhoru mutasyabihat. Huwa allazi anzala 'alaikal kitab minhu ayat minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhoru mutasyabihat. Ya, surah Ali Imran di halaman pertama itu. Wa ukhoru ya, wa ukhoru wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhoru mutasyabihat. Dan yang lainnya mutasyabihat. Ukhoru. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oh dia ini ya nggak bertanwin ya Ustadz? Iya, tidak bertanya dulu. Oh ghair munsharif ya. Nah, Ustadz, syukran Ustadz. Wazannya fu'alu. Nah, Wazan fu'alu itu memang ghair munsharif ya. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Izin tanya Ustaz. Ya. Itu yang kalimat atas itu yang ayakuna sodaruh furah dan fimawat ini khilaf al-lazina. Itu al-lazi kan sebagai naat ya? Nah, Al-lazi bukan ya, al-lazina. Ya, ya naat. al-lazi kan. Itu sebagai naat, kenapa enggak sebagai hal ya? Kan itu yang sebelumnya itu kan naat dari al-khilaf. Al-khilaf itu kan ma'rifah gitu. Enggak, ma'rifah itu kalau naat itu kedua sebagai jumlah. Ini bukan jumlah ini, dia isim mausul. Kalau dia hal itu dia jumlah. Ini bukan jumlah ya. Nah, enggak. Kalau hal bentuknya harus jumlah gitu Ustaz. Iya, jumlah yang sebelumnya isim ma'rifah baru dia hal. Oh. Ya, misalkan ro'aitu al-walada
yabki misalnya. Ra'aitul walada yabki. Nah, ini jumlah yabki. Jumlah fi'liyah. Terletak setelah fi'il isim ma'rifah, maka dia hal. Nah, kalau allazi ini dia bukan jumlah, bukan kalimat ya, tapi dia adalah isim. Yang kalimatnya ya ini masdarul istihah ini kalimat nih, yang silah mausul ini ya kalimat. Tapi allazinya ini bukan kalimat ya. Dan memang seperti itu, kalau allazi atau isim mausul yang terletak setelah isim ma'rifah ya, maka dia sebagai naat, dan secara makna juga artinya yang. Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup, Dok. Ya. Sepuluh menit lagi ya. Kita lanjutkan. Kita sampai sini aja ya. Fas-sahabatu, ya. Sahabat ini adalah mubtada ya. Radhiyallahu anhum ini adalah jumlah i'tiradiyah, la mahalla laha min i'rab. Jumlah selingan. Ini mubtada, khobarnya adalah yakhtalifuna fi umur. Yakhtalifu ini adalah khobarnya. Ini mubtada. Mubtada ini khobar. Kemudian ini fi umuri kasirah ini adalah jar majrur muta'alliq kepada yakhtalifuna. Ya. Yakhtalifuna. Kemudian ini umur adalah jamak taksir dari amrun. Ya, kemudian ini adalah na'at yang menggunakan kasirah isim muannas karena jamak taksir ini adalah muannas. Sifat muannas. Dihukumi muannas, maka dia kasirotun. Kasirotin ya. Pakai tak marbutoh. Ya, karena dia muannas ya. Ini na'at. Kemudian waman aroda. Ulangi lagi terjemahnya. Sahabat radhiyallahu anhu berselisih dalam banyak perkara atau perkara yang banyak. Ya. Waman aroda, barang siapa, ini adalah isim syarat. Ya. Ini fi'il syarat. Tapi karena dia fi'il madi, maka dia fi mahali jazm. Fi mahali jazm. Kalau dia mudhari dia jazm. Ya, tapi karena fi'il madi, mabni, maka fi mahali jazmi. Fi'il syarti sebagai fi'il syarat. Itu. Fi mahali jazmi. Karena dia mabni fi'il madi. Aroda fa'ilnya adalah domir mustatir takdiru huwa ya'udu ila man. Ya, fa'ilnya kembali ke man. Fa'ilnya. Kemudian an yattali'a. Asalnya ittala'a yattali'u. Yattali'a. Ini dimansub karena ada an. Ya. Dan an yattali'a ini masdar ini adalah maf'ul bih dari aroda. Maf'ul bihnya. Barang siapa yang ingin menelaah ya, ala ikhtilafihim, ini jar majrur muta'alliq pada yattali'a, falyarji' ya. Falyarji'. Nah, kenapa dia disukun? Karena ini ada lamul amr. Ini lamul amr. Asalnya ya, fali liyarji'. Ada lamul amr ya. Nah, ini lamul amr ini menjazmkan. Maka hendaklah dia memurajaah atau melihat kepada asar-asar yang ada. Ya.
tentang mereka. Yajid. Nah, di sini disukun nih, yajid. Maka kamu akan menemukan, maka dia akan menemukan. Dia di sini maksudnya adalah man di sini. Ya, fa'ilnya. Yajid. Kenapa disukun? Karena dia jawab dari perintah. Iya. Jawab dari perintah. Ya. Jadi kalau jawab dari perintah itu dijazm. Ya. Maka hendaklah dia, ini kan memerintahkan dia menelaah asar-asar yang ada tentang mereka, maka dia akan. Nah, jadi jawab dari ini, yarji ini. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang sebelumnya ada perintah, ya, dan ada hubungan sebab akibat, maka dia disukun. Ya, seperti dalam surat Toha, wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u, dan lemparkanlah apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat itu. Talqaf ma sona'u, talqafnya disukun, talqaf, maka dia akan menelan apa yang mereka perbuat, atau menelan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir tersebut. Jadi tukang sihir itu melemparkan tali jadi ular. Kemudian Nabi Musa takut. Kata Allah, wa alqima fi yaminika talqaf ma sona'u. Alqi itu perintah. Lemparkanlah, alqi. Ya. Wa alqi. Dibuang ininya. Wa alqi. Ya, lemparkanlah. Wa alqi ma fi yaminika, apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat. Talqaf. Nah, talqaf itu disukun karena dia jawab dari perintah alqi. Ya, talqaf itu maka dia akan menelan apa yang ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir tersebut. Ada juga zarhum yahudu, zarhum yakulu wa zarhum, fazarhum, sebentar. Zarhum, tinggalkanlah mereka. Zarhum yakulu, atau surat fazarhum yahudu, ya, mengarif. Fazarhum yahudu wa yal'abu. Yahudu wa yal'abu disebut kan majzum, ya, jazam, karena sebelumnya fazarhum ya, yahudu wa yal'abu. Nah, di sini ini dijazam karena sebelumnya ada perintah. Ya seperti itu ya, kalau ada perintah kemudian ada hubungan sebab akibat, maka itu salah satu sebab jazamnya fi'il mudhari. Ya. Maka dia akan mendapatkan perselisihan di dalam banyak masalah. Ya, jadi para sahabat pun banyak perselisihannya. Ya. Wa hiya a'zamu minal masail allati. Gimana nih? Ini. Nah, ini betul. Begini. Wa hiya a'zamu min masail allati ittakhadha an-nasu fi hadhil ayyam daidanan li ikhtilafi hatta ittakhadha an-nas min dzalika tahazzuban bi an yaqulu ana ma'al fulan. Sebentar. Ini. Wahia a'zamu minal, dan hal tersebut lebih banyak, ya. Jadi masalah-masalah yang perselisihan itu lebih besar perselisihannya itu. Wahia a'zamu minal masail allati ittakhadha an-nasu hadhil ayyam daidanan li ikhtilafi hatta ittakhadha an-nasu min dzalika tahazzuban ay yaqulu ana ma fulan ka'anna al-masalah
mas'alatu ahzabi fahaza khata'. Dan ini masalah yang lebih besar yang diambil oleh orang saat ini. Daidanan ikhtilaf sebagai daidanan ini adatan ikhtilaf, yaitu kebiasaan untuk terhadap ikhtilaf tersebut sampai orang-orang mengambil hal tersebut sebagai fanatisme dan permusuhan, ya, dan permusuhan. Ya. Dengan mengatakan saya bersama fulan. Ya. Jadi dia hanya mengikuti orang, ya, mengikuti orang tersebut, mengikuti ustadz tertentu, ya, dan menjadikannya sebagai fanatisme, sebagaimana seolah-olah masalah tersebut masalah golongan, ya. Ahzab itu golongan, maka ini salah, ya. Jadi permasalahan mereka, permasalahan dari para sahabat tersebut itu lebih besar, ya, daripada masalah yang terjadi pada zaman ini, ya. Di mana khilaf itu yang lebih kecil dari khilaf sahabat zaman ini dijadikan sebagai pertikaian, ya, dijadikan sebagai pertikaian. Sampai orang mengambil hal tersebut menjadikannya berkelompok-kelompok, gitu, ya, bergolong-golongan, dengan menyatakan saya bersama fulan, seolah itu masalah golongan, ya, permasalahan golongan. Ya, jadi ini adalah masalah-masalah tentang itu tadi, ya, amaliyah, ya, masalah yang boleh diperselisihkan, ya. Tetapi manusia pada zaman sekarang ini menjadikannya sebagai pertikaian, gitu. Padahal zaman dahulu perselisihan itu sudah ada, dan para sahabat itu saling hormat menghormati, ya, terhadap perselisihan mereka. Tidak menjadikannya ini golongan A, golongan B, tidak seperti itu, ya. Tapi mereka tetap saling menghargai. Itu maksudnya. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi mu'ayya azamu minal masailil lati ittakhazahan nasu hazil ayyam daidanan ikhtilaf. Hatta ittakhadhan nasu min dzalika tahazzuban bi an yaqulu ana ma'a fulanin ka'annal mas'alatu azabi bin hadza khata'un. Ya, jadi sekali lagi bahwa perlu diluruskan bahwa tidak semua pendapat yang ada yang boleh untuk diperselisihkan, ya. Karena ada juga perkara yang tidak boleh, ada yang boleh diperselisihkan, ya. Nah, kita harus bijak dalam hal tersebut, harus mengetahui mana yang boleh diperselisihkan dan mana yang tidak boleh. Nah, bagi yang permasalahan yang boleh diperselisihkan, maka kita mestinya berlapang dada dan saling
menghormati ya dengan pendapat tersebut. Ya. Kadang antar ustadz itu akur gitu ya, ustadz itu akur dengan perbedaan pendapat tersebut, tetapi murid-muridnya mereka atau mereka ini yang malah bertikai. Ya. Padahal guru-gurunya akur gitu, karena mereka paham bahwa ikhtilaf yang terjadi di antara mereka itu adalah ikhtilaf yang boleh diperselisihkan. Ya, terutama dalam masalah mazhab ya. Mazhab ulama Imam Syafi'i itu dengan Imam Ahmad ya saling belajar, tetapi pengikut-pengikutnya menjadikannya kelompok ya. Ini kelompok mazhab Syafi'i, ini kelompok mazhab Hanbali, ya kan, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan menyalahkan, mencela pendapat yang berseberangan dengan pendapat imam mereka. Padahal imam mereka saling menghormati gitu. Ya. Itulah salah satu adab yang perlu diperingati, yang perlu diingatkan oleh Syekh di sini, bahwa penuntut ilmu itu mestinya berlapang dada terhadap masalah-masalah khilaf tersebut. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini kita lanjutkan minggu depan ya, contoh nih. Zalika masalan ka'an yakul ahad idza rafa'a min ar-ruku' fala yada' yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Ini contohnya adalah ketika pendapat ketika bangkit dari ruku, maka tidak meletakkan tangan kanan dan tidak bersedekap, tetapi menurunkannya di samping paha atau membiarkannya. Nah, ini antara dua pendapat ini ya jangan kita membid'ahkan ya orang yang menyelisihi pendapat tersebut, karena ini masalah yang boleh diperselisihkan, masih dalam ruang lingkup yang boleh diperselisihkan karena masalah amaliyah ya. Dan tidak akan bisa menyatukan pendapat tersebut ya, karena tiap orang pandangannya berbeda-beda ya. Banyak sebab perselisihan tersebut ya, mulai dari memandang hadis ini lebih sahih, lebih ini sahih, ini dhaif, itu kan juga pandangan pribadi juga kan, berdasarkan pengetahuan dari ulama tersebut. Kemudian ketika hadis itu sama-sama sahih, kemudian cara merojihkannya juga ya pikiran orang berbeda-beda ya. Tapi itu masih diperbolehkan ya dalam ruang lingkup seperti itu dalam masalah amaliyah tersebut, asalkan kita tidak keluar dari pendapat yang sudah ada ya. Jangan membuat pendapat yang baru ya. Seperti itu. Ya baik, karena waktu sudah habis, kita akhiri saja sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang pemula ini untuk memulai belajar ya, memulai untuk memahami agama ini ya. Kitabnya sangat baik ya untuk kita pelajari di awal agar kita tidak salah langkah ya. Dan kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita tinggalkan ya. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Silakan dimurojaah kembali pelajaran ini dan pelajaran sebelumnya. Kita akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.